Ada sebuah cerita, I Cupak dan I Gerantang. Mereka berdua bersaudara. I Cupak adalah sang kakak, I Gerantang adalah sang adik. Diceritakan suatu hari, I Cupak dan I Gerantang bekerja membajak di sawah. I Gerantang dengan rajinnya menggembala sapi, tapi I Cupak kerjanya hanya bermain. Berbeda dengan I Cupak, ia tidak menghiraukan adiknya yang sedang bekerja. Saat I Gerantang sudah menyelesaikan pekerjaannya, barulah I Cupak datang dari bermain. Meskipun begitu, Gerantang tidak kesal dengan kakaknya. Ia tetap menjaga sikap terhadap kakaknya, tetap berkata halus dan baik. Kakak pulang saja duluan. Aku mau mandi dulu. Kalau begitu, aku mau pulang duluan. I Cupak lalu beranjak pulang. Setelah I Cupak pergi, barulah I Gerantang mandi. Ternyata I Cupak bukannya pulang, malah bermain lumpur sampai badannya kotor. Setelah itu, barulah Cupak pulang. Cupak sudah sampai di depan rumahnya. Di sana, lalu I Cupak berteriak-teriak sambil menangis. Kenapa kamu baru pulang dan kotor begini? Kemana adikmu, Imade Gerantang? Begini ibu, aku dari tadi bekerja, sedangkan I Gerantang baru sibuk bermain dari pagi dan menggoda anak-anak gadis. Iya, jangan menangis lagi anakku. Nanti kalau I Gerantang pulang akan ibu marahi, ibu pukuli, dan ibu usir dari rumah ini. Gerantang sudah tiba di rumah. I Gerantang berjalan sepoyongan karena kelelahan. Tanpa basa-basi, ibunya langsung menjabak dan memukuli I Gerantang dengan kasarnya. Pergi kamu dari rumah ini. Ibu tak menyangka mempunyai anak seperti kamu. Wajah tampan, perilaku buruk, pemalas. Mau cocok dengan wajahmu yang tampan. Baiklah, jika itu kehendak ibu mengusir saya dari rumah, saya akan pergi. I Gerantang menangis, merasa dirinya difitnah. Lalu I Gerantang berbicara putus-putus sambil menangis. Ibu, adikku kemana? Adikmu sudah ibu usir dari rumah ini, biar tahu rasa dia. Hanya itu yang disampaikan I Gerantang terhadap ibunya. Lalu dia pergi meninggalkan rumah. Gerantang berjalan sempoyongan karena ia belum makan. Sangat sakit hatinya mendengar kata-kata ibunya tadi.
Icupak lalu meninggalkan rumah untuk mencari I Gerantang. Gerantang! Kamu di mana? Icupak menemukan adiknya di tengah hutan belantara. Lalu Icupak minta maaf kepada adiknya. Maafkan kesalahan kakak. Ayo kita pulang. Kakak pulang saja sendiri. Lebih baik aku di sini menahan sakit hati, mati sendiri di sini daripada tidak disukai orang tua. Setelah adiknya berbicara seperti itu, lalu muncul akal licik Icupak. Segera I Gerantang mencari air. Setelah I Gerantang pergi jauh mencari air, keluarlah niat busuk Icupak. Cut sini. Cut. Ini kakak, saya bawakan air. Setelah datang dari mencari air dan melihat kejadian tersebut, lalu Icupak dibanguni oleh I Gerantang. Adek, kamu terlalu lama mengambil air. Cut. Setelah Icupak dan I Gerantang selesai beristirahat, mereka berencana melanjutkan perjalanan. Diceritakan, sekarang Icupak dan I Gerantang sampai di pintu gerbang Puri Kediri. Di desa itu sepi sekali, tidak ada orang lalu lalang. Icupak gemetar karena ketakutan. Sekarang mereka sudah sampai di halaman Puri Kediri. Di sana Icupak menemukan pasar. Di pasar itu masih sepi, cuma ada satu penjual nasi dan lagi berjualannya bersembunyi. Melihat kondisi seperti itu, lantas I Gerantang bertanya kepada penjual nasi tersebut. Permisi ibu penjual nasi. Apa nama daerah di sini? Apa yang menyebabkan daerah di sini sepi? Nah, nama daerah ini Kediri. Daerah ini terkena bencana. Putri Sang Ida Prabu diculik oleh Benaru. Sang Prabu mengeluarkan wacana bahwa siapa saja yang dapat membunuh Benaru dan membawa kembali pulang sang putri akan diberi kedudukan yang agung dan akan dinikahkan dengan putri Ida. Ah, rajamu saja yang bodoh dikalahkan ada satu Benaru. Pedagang, bilang sama rajamu, membunuh satu Benaru saja sudah gampang bagi aku. Dan Kakak jangan itu Bang. Kita tidak tahu Benaru itu siapa. Dengan sombong diulang orang. Tapi Penjual nasi lalu bergegas menghadap ke Puri Kediri. Setelah ibu penjual nasi itu jauh, Icupak lalu memakan dagangan ibu tadi karena perutnya sangat lapar. Sesampainya di Puri, penjual nasi tersebut langsung menyampaikan pesan kepada sang raja. Diceritakan sekarang, Icupa dan I Gerantang sudah menghadapi Ida Sang Prabu. Setelah itu, Icupak dan I Gerantang pamit kepada Ida Sang Prabu. Lalu I Gerantang diberikan sebuah cincin emas Masoka Mirah sebagai tanda bahwa I Gerantang sebagai utusan Sang Prabu. Melanjutkan cerita perjalanan mereka, Icupak merasa haus sekali. Lantas ia menemukan sebuah telaga yang luas yang airnya banyak sekali. tunggu sebentar adik Gerantang. Chen. Kakak haus dan capek sekali. Kakak ingin mencari air di telaga itu. Jangan kakak ambil air di sana. Itu air kencing Benaru. Tidak boleh diminum. Chen. Siapa yang membuat gunung-gunungan itu? Chen. Itu bukan gunung-gunungan, adik. Melainkan kotorannya. Aduh, matilah kita, Dek. Kotorannya saja bisa sebesar ini. Apalagi pasti si Benaru sangat besar. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Chen. Sekarang Icupak dan I Gerantang sudah sampai di atas gua. I Benaru ada di bawah gua. Kakak tidak berani turun. Biar adik saja yang melawan I Benaru. Nanti kakak tunggu di sini. Tapi kakak mohon ikat kakak di sini. I Gerantang mencari tali untuk mengikat Icupak. Setelah selesai, I Gerantang mengikat kakaknya. I Gerantang lalu menyampaikan pesan kepada kakak. Kakak lihat tombak yang saya tancapkan. Kalau tombak ini jatuh ke arah selatan, berarti saya kalah dalam pertarungan. Tapi jika tombak ini jatuh ke arah timur, berarti saya menang dalam pertarungan. Setelah selesai menyampaikan pesan kepada kakaknya, I Gerantang lalu turun ke bawah gua.
Kamu manusia kecil, ada urusan apa kamu kemari? Kalau kamu ingin hidup, pergilah kamu dari sini. Apa? Apa yang kamu katakan, Benaru? Aku memang kesini untuk mengalahkanmu dan membawa Raden Dewi pulang ke Puri Kediri. Chen. I Benaru lantas mengamuk. Di sana I Gerantang bertarung dengan I Benaru. Karena I Gerantang pandai menggunakan senjata dan pandai dalam bertarung, maka I Gerantang berhasil menusuk dan merobek perut I Benaru sampai isi perutnya keluar berserakan dengan keris pemberian Ida Sang Prabu. I Benaru berteriak kesakitan, isi perutnya keluar. Adik, kalau kakak tidak bertarung dengan I Benaru, kakak akan penasaran terus. Diceritakan sekarang, I Cupak di luar mendengar I Benaru berteriak. Chen. Setelah itu, I Cupak melemparkan tali tersebut. Di sana I Gerantang menggantungkan diri supaya bisa naik sembari menggendong Raden Dewi. Setelah I Gerantang dan Raden Dewi terlihat dari mulut goa, segera I Cupak merangkul Raden Dewi seraya memotong tali yang mengikat I Gerantang. Karena tali itu dipotong, maka I Gerantang jatuh bergelinding ke dalam goa dan I Cupak mengira adiknya telah mati. I Gerantang tertatih-tatih, menahan sakit karena terjatuh dan menyesali dirinya terlahir penuh cobaan. Oh Tuhan, kenapa ini terjadi? Lalu I Gerantang memohon maaf dan mengaturkan sebuah sujud, menceritakan soal kejadian yang sudah berlalu. Aduh Dewi, kenapa Dewi tidak menghadap Ida? Diceritakan sekarang, I Gerantang dan Ida Raden Dewi sudah sampai di Puri. Sang Prabu terkesima melihat putrinya berjalan berdampingan bersanding dengan I Gerantang. Diceritakan sekarang, I Cupak diusir dari Puri. I Gerantang sekarang mendapatkan posisi agung di Puri. Setelah I Gerantang menjabat agung, kerajaan jadi aman, santosa, dan tentram. Rakyat semua senang karena I Cupak telah pergi meninggalkan Puri Kediri. Dan I Gerantang akhirnya menikahkan dengan Raden Dewi sesuai isi perjanjian dalam sayembara tersebut.